Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillah fa huwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursida. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik. Allahumma ja'alna minal muharriril aqsal asir. Allahumma ja'alna minal muharririna aqsal asir. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Karim. Hariril aqsa fi ahdina. Hariril aqsa fi zamanina. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, para ikhwah, para pejuang, yang tadi sudah disampaikan banyak hal. Busra lana jami'an, kabar gembira. Al-Aqsa akan terbebas. Al-Aqsa sudah dijanjikan bebas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan perjuangan ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti sampai Al-Aqsa terbebas. Hadis Ibnu Abi Syaibah, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abi Daud, Rasulullah bersabda, umranu Baitul Maqdis, akan terbebasnya jayanya Baitul Maqdis. Wa khurabu Yathrib, mundurnya Madinah. Wa khurabul Yathrib, mundurnya Madinah. Wa khurujul Malhamah, dan kemudian muncul peristiwa Malhamah Kubra di Ghutah, di Syam, di dekat Damaskus, di Aleppo, di Idlib. Wafatul Konstantinia, dan dibebaskan lagi nanti Konstantinopel tahap berikutnya. Wa khurujud Dajjal. Kita ambil fokus pada berita pertama, yaitu Baitul Maqdis akan bebas. Terjadi perdebatan ulama. Apakah yang dimaksud bebasnya ini di zaman Imam Mahdi atau di zaman sebelum Imam Mahdi? Perdebatan itu diselesaikan oleh Ibnu Katsir terkait hadis ini. Baitul Maqdis bebas yaitu sebelum munculnya Imam Mahdi. Maka Tufanul Aqsa akan membebaskan Palestina insyaallah. Takbir. Hari ini ulama sedunia, kalaupun ada dai salafi Indonesia yang mengecam Hamas, tetapi Syekh Muhammad Hassan, seluruh salafi Mesir, tokoh-tokoh salafi Mesir, mereka mengapresiasi Tufanul Aqsa, dan mereka memandai agar umat bersegera untuk bersama Tufanul Aqsa. Syekh Azhar berfatwa dalam Twitternya, sesungguhnya inna tarikh la yarham, sesungguhnya sejarah tidak akan mentoleransi orang-orang yang lalai, tidak peduli terhadap kasus Al-Aqsa, kasus Palestina. Para hadirin yang dirahmati Allah, pembebasan Palestina, pembebasan Al-Aqsa dalam sejarah di zaman Umar bin Khattab, menurut tokoh-tokoh Nasrani yang ketika itu menjajah Al-Aqsa, menjajah Palestina, orang yang berhak menerima kuncinya adalah mempunyai huruf dari 3 huruf, namanya terdiri 3 huruf, Ain, Mim, Ra, yaitu Umar. Maka diserahkan kuncinya kepada Umar
Umar datang kepadanya tanpa pasukan. Umar datang ke Palestina tanpa dikawal. Dia datang dengan seorang pembantunya, mengendarai keledai silih berganti di perjalanan. Dihadang di Syria, umat Islam tidak tega melihat khalifahnya berjalan kaki ke Al-Aqsa. Berjalan kaki berganti-gantian naik keledai. Ada saatnya Umar yang menuntun, ada saatnya Umar yang di atas, ada saatnya Umar yang menuntun pembantunya di atas keledai. Sesampai di Palestina, giliran sang pembantu yang ada di atas keledai. Dikira itulah Umar bin Khattab oleh tokoh-tokoh Romawi, maka disambut. Dan kemudian dituruni rame-rame. Mereka dia berkata, bukan aku Umar, itu Umar. Dilihat Umar berpakaian biasa dan lusuh, menangislah tokoh-tokoh Romawi. Maka mereka mengakui, orang seperti inilah yang berhak memegang kunci Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, itu lanjutan dari perang Yarmuk. Pada tahun 1187, buah dari perang Hittin yang dipimpin langsung oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Tahukah Anda siapa yang menggagas pembebasan Palestina yang ditawan 88 tahun ketika itu? Yaitu gurunya Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki membuat sebuah mimbar yang mewah, mimbar yang mahal, mimbar yang indah, mimbar kayu terbaik, ukiran kaligrafi terbaik. Sementara Al-Aqsa ditawan. Dia bersumpah, aku akan antarkan mimbar ini ke Al-Aqsa dengan pasukanku. Di antara pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zinki berjalan dengan pasukannya berbulan-bulan, namun kemudian dia meninggal dalam perjalanan. Dia antar mimbar itu dengan perjalanan ke jalan darat. Akhirnya dia meninggal karena sakit di perjalanan. Sudah berbulan-bulan berjalan. Maka umat Islam semuanya mendukung gerakan Nuruddin Zinki. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berkata, dan dia terima wasiat dan amanah, wahai Salahuddin, kau antarkan terus mimbar ini sampai terpasang di Masjidil Aqsa. Maka perperangan demi perperangan, Fatimiyah dikalahkan di Mesir, ditaklukkan oleh Salahuddin. Pintu Al-Aqsa terbuka pada tahun 1187. Maka Salahuddin Al-Ayyubi menang dan dipasangkan mimbar Nuruddin Zinki di Al-Aqsa. Para ikhwah yang dirahmati Allah, begitu perjalanan perjuangan. Hari ini tawan yang menawannya adalah Yahudi. 2 kali dibebaskan dari Nasrani, dan kali ketiga ini adalah akan kita bebaskan dari Yahudi, insya Allah. Siap berjuang? Siap berjuang? Walaupun kita mati berjalan kaki seperti Khalifah Nuruddin Zinki yang mengantarkan mimbarnya ke Al-Aqsa. Apa Anda siap? Anda siap? Insya Allah Al-Aqsa akan menang. Al-Aqsa akan bebas. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah surat-surat mereka sampai ke kita, harapan mereka sampai ke kita, dan tinggal kita bertindak seperti apa. Maka kita demonstrasi hari ini, kita show of force hari ini dalam rangka menyelamatkan Sumatera Barat di Indonesia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya umat Indonesia diam saja terhadap kasus Al-Aqsa, maka akan jatuh azab Allah di Indonesia. Maka untuk itu pemerintah harus berterima kasih kepada kita, semua pihak berterima kasih kepada kita. Maka kepedulian kita kepada Al-Aqsa akan menolak bencana dan mara bahaya kepada negeri kita Indonesia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti kita sambung di masjid. Sedemikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Selanjutnya
Kita dengarkan dari guru kita Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Kepada yang mengang dana silakan jalan infak sesuai apa kemarin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat, semoga yang datang pada hari ini berkumpul di sini hanya orang-orang yang beriman saja. Tentang masalah Aqsa dan Palestina adalah tentang iman dan kemunafikan. Saat peperangan terjadi, saat itu terbukalah Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Furqan pembeda antara orang beriman dengan orang munafik. Saat perang kelihatan belangnya masing-masing. Orang beriman dengan siapa, bersama siapa dia berdiri. Orang munafik dengan siapa, bersama siapa dia berpihak. Maka ada da'i-da'i, para salafi wahabi, yang bau mulutnya lebih bau daripada tahi anjing, daripada bangkai babi. Mereka tidak malu-malu berkata, Hamas dan perjuangan Palestina adalah Israel itu sendiri, adalah Yahudi. Sungguh demi Allah, bila dia berhenti berbicara itu lebih baik daripada dia angkat suara. Semoga Allah akan menanamkan rasa penyesalan yang dalam kepada da'i di depan gerbang api neraka jahanam itu. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, untuk apa kita kumpul-kumpul di sini? Demonstrasi seperti ini baru ada guna dan manfaat bila di depan kedutaan. Hadirin, kedutaan mana? Emangnya Israel buat kedutaan di Republik Indonesia ini? Sampai hari ini mereka belum berhasil. Tapi bagi kita lebih penting daripada itu, kita hadir kemari untuk supaya lepas kita ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak, apa yang kau lakukan tentang saudaramu di Palestina yang hari ini mengalami genosida, dibantai, dibunuh, dicincang, dihancurkan, ditangkap, disiksa. Apa yang engkau lakukan? Sekecil-kecil jawaban kita adalah, ya Allah, di Kota Padang diadakan acara di mana kami menunjukkan ukhuwah Islamiyah kami kepada saudara-saudara Palestina kami. Kami hadir, ya Allah. Ada yang nginap di malam hari tadi, ada yang dengan motor jauh-jauh datang, ada yang bawa anak bayi, anak kecilnya datang ke sini, ada yang bawa santri-santrinya datang ke sini, ada yang para dai membatalkan acaranya datang kemari. Untuk apa? Untuk ma'dziratan ila rabbikum. Kami ingin lepas kami nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat, apa yang kau lakukan? Kami hadir, ya Allah. Hadirin yang kami muliakan, ada kabar baik, mau dengar? Ada berita gembira, mau simak? Ini bukan dari ulama, bukan dari pakar intelijen, bukan dari seorang Zulkifli Muhammad Ali, tetapi dari Imam Ahmad dan Abu Daud, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar baik, berita gembira. InsyaAllah mudah-mudahan bulu romang kita berdiri sebentar lagi mendengarkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Awwalu hadzal amri an-nubuwah wa rahmah. Urusan ini dimulai dengan kenabian dan itu adalah rahmat.
yang langsung memimpin Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal, langsung Nabi mengatakan, "Thumma takunu khilafah wa rahmah." Kemudian datanglah masa yang kedua, yaitu kekhalifahan. Dan itu adalah rahmat. Lalu Rasulullah bersabda, "Thumma takunu mulukan wa rahmah." Kalau kenabian 23 tahun, kalau kekhalifahan 30 tahun, "Thumma takunu mulukan wa rahmah." Lalu datanglah fase ketiga, yaitu fase yang berkuasa untuk dunia masih Islam, tapi para khalifahnya sudah menggunakan sistem kerajaan. Ini langsung 1227 tahun. Ada 3 dinasti di dalamnya. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Tanggal 3 Maret tahun 1924, fase yang ini pun selesai. Lalu Allahu Akbar, Nabi bersabda, "Thumma takunu imaratin wa rahmah." Allah. Apa kata Nabi? Lalu kemudian hadirlah upaya-upaya, wujudlah imarat. Apa itu imarat? Pemerintahan Islam. Dulu kita dengar ada imarat Islam Mali. Dikeroyok rame-rame, hapus. Di Indonesia ada DITII, juga hapus. Ada di Yaman, Imarat Islamiyah Yaman, hapus. Tapi demi Allah, ketika Nabi berkata, "Tsumma takunu imaratin wa rahmah," adanya upaya-upaya mewujudkan imarat ini, dan itu adalah rahmat, pertanda mata rantai perjuangan Islam ini dan dakwah ini tetap hadir dalam kancah politik dan dunia. Tetap ada. Allahu Akbar. Ada satu negara yang tak terkalahkan, walaupun bersatu semua kekuatan timur, justru timur itu gaca olehnya. Apa itu? Taliban yang ada di Afghanistan. Kemudian Amerika Serikat dengan PBB-nya, dengan NATO-nya, 20 tahun babak belur, lalu lari kabur sambil terkentut-kentut meninggalkan harta kekayaan ghanimah untuk para mujahidin yang ada di Afghanistan. Sekarang berdiri Imarat Islamiyah Afghanistan. Takbir. Berarti hadis Nabi yang keempat sedang berjalan sekarang, yaitu imarat. Lalu apa kata Nabi? "Thumma," kemudian berdirilah jihad dan ribat. "Wa inna afdala jihadikum asqalan." Lalu setelah itu akan dikejutkan kalian tampilnya ribat dan jihad yang paling utama saat itu adalah jihad di Asqalan. Anda tahu di mana Asqalan? Yang kemarin yang diserbu oleh pemuda-pemuda Hamas. 15 kilometer jaraknya dari Gaza, menyerbu, merangsak masuk ke dalam Asqalan dan mengobrak-abrik Asqalan. Allahu Akbar. Dan peperangan Asqalan ini dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, "Inna afdala jihadikum Asqalan." Allah, Allah, Allah. Lalu apa yang akan terjadi di sini? Benyamin Netanyahu mengumumkan ini perang. Seluruh orang Yahudi sedunia kumpul sini. Kita perang. Demi Allah, para pemuda-pemuda yang Allah tolong ini, para mujahidin Hamas ini, tidak berbuat tanpa ada pertimbangan. Tidak bertindak tanpa ada pertimbangan. Mereka sudah memperkirakan ini semua. Dan mereka meledakkan perang karena atau akibat daripada apa yang dilakukan sepanjang ini dan selama ini oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang membuat negara palsu di Palestina. Penjajahan ini menjadikan mereka bergerak, dan pada waktunya adalah sekarang ini, yaitu peperangan di Asqalan, dan peperangan ini akan membuahkan kemenangan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tahu, kita di sini tak bisa buat apa-apa. Kita tahu, kita tak bisa buat apa-apa. Apalagi Menteri Dalam Negeri Israel mengumumkan tidak boleh ada bantuan kemanusiaan apapun yang masuk. Mau PBB yang bawa, mau militer dunia yang bawa, tak boleh masuk. Dia tak tahu pemilik langit dan bumi bukan PBB, bukan mereka. Allah
Allah punya cara bagaimana menjaga para mujahidin di dalam sana. Tugas kita adalah 3D. Tugas kita 3D. Apa D yang pertama? Doa. Ini sumbangan terkuat kita. Tidak bisa dicegat dan dicekal doa ini oleh siapapun. Kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun. Para dai dan para khatib sedang khutbah bisa berdoa. Imam-imam di masjid bisa berdoa. Ajak kunut nazilah. Jangan ada di antara kita yang punya masjid. Pondok-pondok pesantren kita punya masjid. Solatnya tidak ada kunut nazilahnya. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Kita tak punya duit untuk kita kirimkan beli senjata. Kita tak punya duit untuk kita kirimkan beli peluru. Tapi kita punya yang lebih kuat daripada itu semua. Doa kita. Dan siapapun dari kita bisa berdoa. Kapanpun bisa berdoa. Maka berdoalah. Ini D yang pertama. Ad-doa. D yang kedua. Ad-da'watu wad-di'ayah. Sebarkan. Siarkan. Buat orang lain tahu, yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak peduli jadi peduli. Yang tidak mengerti jadi mengerti. Yang abu-abu jadi jelas posisinya. Dengan dakwah, setiap kita punya peranan. Ayah sampaikan pada istri dan anak-anaknya. Ya, suami sampaikan pada istri dan keluarganya. Seorang dosen sampaikan kepada para mahasiswanya. Seorang pedagang sampaikan kepada langganannya. Dan seterusnya. Ini yang kedua. D, yang kedua. Ini yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga adalah donasi. Duit. Ini ketiga. Kita mungkin bertanya, apa sampai apa tidak ya? Sampai tidak ya, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Allah akan sampaikan. Jadi jangan bertanya dan banyak tanya. Saya tabungkan sekarang untuk tabungan akhirat saya. Allahu Akbar. Jadi yang ketiga, kumpulkan harta dan duit kita. Jadikan orang yang di sana adalah bahagian dari kita. Dan setiap kita, mudah-mudahan yang ikut di sini dengan doanya, ikut di sini dengan dananya, ikut di sini dengan dakwahnya, pakai media yang di tangannya. Siapapun yang ikut, semoga di mata Allah terhitung sebagai mujahid di Palestina. Amin. Siapapun kita, kita tidak bisa menyerang Yahudi. Kita tidak mampu berhadapan-hadapan dengan Israel karena kita kejauhan, bukan kita takut. Orang Indonesia insya Allah darahnya darah para pahlawan. Orang Indonesia, apalagi orang Minang, insya Allah darahnya darah para mujahid. Kita siap. Tapi kita tidak menemukan jalan menuju sana. Jalan kita hanya bergabung dalam 3D tadi. Insya Allah siapa yang bergabung ke dalam 3D itu, maka dia akan masuk dalam hitungan mujahid yang bergabung dalam peperangan Asqalan ini. Amin. Amin. Hadirin yang kami muliakan. Jadi sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, Buya Jalfatullah Ansari, kita lanjutkan di Masjid Mujahidin insyaallah. Kita sholat gaib di sana dan kita tabungkan harta jihad kita di sana. Kita teteskan air mata dalam doa bersama di sana. Tidak ada yang boleh ketinggalan. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid pun duduk ikut mengaminkan. Hadirin, hadirat, masyarakat muslimin, siapapun pesantren, siapapun kiai, ustaz dan dai yang hari ini membawa santri-santrinya, demi Allah kami mendoakan semoga pesantrennya termasuk pesantren pembangkit Islam di akhir zaman ini. Amin. Dan kiainya, ustaznya, dainya, habibnya, siapapun dijadikan oleh Allah kelak para raja-raja di hari kiamat. Amin. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.